Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam parameters. Kembali lagi di channel Suplemen Matematika bersama Bang Jens. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari part pertama pembahasan matematika dasar SIMAUI 2019. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baiklah parameters, kita langsung saja ke soal nomor 6, yaitu jika matriks A, yaitu matriks yang berukuran 2 kali 2, yang entry-entrynya 1, 1, min 3, 2, dan matriks B yang juga 2 kali 2, yang entry-entrynya min 1, 1, min 2, 1, jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi determinan dari inverse matriks A tambah 2TB sama dengan 1/10 adalah. Baiklah parameters, dari soal kita memperoleh beberapa informasi, yaitu matriks A, matriks B, dan determinan dari inverse matriks A ditambah 2TB, yaitu 1/10. Nah, pertanyaannya adalah jumlah kuadrat semua nilai T, atau T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah seterusnya. Nah, agar kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep, kita mulai dari determinan. Nah, kita ingat konsep bahwa determinan suatu matriks akan sama dengan 1 per determinan inverse-nya. Maka bentuk ini akan kita ubah menjadi 1 per determinan dari A tambah 2TB sama dengan 1/10. Maka akibatnya determinan A ditambah 2TB sama dengan 10. Nah, sekarang kita perhatikan nilai A tambah 2TB. A tambah 2TB sama dengan matriks yang entry-nya 1, 1, min 3, 2 ditambah langsung saja min 2T, 2T, min 4T, 2T. Nah, kita jumlahkan maka akan menjadi matriks yang entry-entry-nya 1 dikurang 2T, 1 ditambah 2T, min 3 kurang 4T, dan 2 ditambah 2T. Sekarang kita ingat konsep determinan. Maka bentuk ini akan berubah menjadi 1 dikurang 2T dikali 2 ditambah 2T dikurang min 3 kurang 4T dikali 1 ditambah 2T, yaitu sama dengan 10. Nah, kita jabarkan akan menjadi 2 ditambah 2T dikurang 4T dikurang 4T kuadrat. Minnya kita kalikan langsung, maka menjadi 3 ditambah 6T ditambah 4T ditambah 8T kuadrat yang sama dengan 10. Kita rapikan bentuknya akan menjadi 5 ditambah 8T ditambah 4T kuadrat sama dengan 10. Kita pindahkan 10 ke kiri maka akan menjadi 4T kuadrat ditambah 8T dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Pastilah nilai T yang memenuhinya maksimal 2. Tetapi kita jangan terburu-buru mencari nilai T yang memenuhi ini, yaitu T1 dan T2 biasanya. Kenapa? Karena pertanyaan soal adalah nilai T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah seterusnya. Karena kita sudah tahu yang memenuhi hanya 2T, maka yang ditanya adalah T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Nah, kita gunakan teorema Theta. Apa bunyinya? Bahwa penjumlahan akar-akarnya yaitu T1 tambah T2 akan sama dengan min B per A, yaitu min 8/4 sama dengan min 2. Sementara perkaliannya yaitu T1 kali T2 akan sama dengan C per A, yaitu min 5/4. Nah, sekarang kita jabarkan nilai dari T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Dengan konsep aljabar, maka penjabaran ini adalah T1 ditambah T2 dikuadratkan dikurang 2 dikali T1 T2. T1 tambah T2 yaitu min 2, maka kita masukkan min 2 dikuadratkan dikurang 2 dikali T1 kali T2 adalah min 5/4, kita masukkan min 5/4. Nah, kita selesaikan menjadi 4 ditambah 5/2. Nah, kita samakan penyebutnya akan menjadi 8 ditambah 5/2, yaitu 13/2, sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut parameters ke soal nomor 7. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu diketahui segitiga ABC sama sisi.
BC sama dengan 2CD, garis DEF tegak lurus AB, dan AG sejajar DF. Seperti tampak pada gambar. Jika luas segitiga BDF adalah 81 akar 3/2, luas trapesium AGDE adalah... Nah, parameters. Untuk memudahkan kita menjawab soal ini, maka semua informasi yang kita peroleh dalam bentuk tulisan kita masukkan ke gambar. Kita tulis di gambar. Yang pertama yaitu segitiga ABC sama sisi. Dari konsep segitiga sama sisi, maka maknanya sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC, alias ketiga sisinya sama panjang. Lalu yang kedua, akibatnya semua sudut segitiga ini sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, kita lanjut ke info yang kedua, yaitu BC sama dengan 2CD. Agar memudahkan kita tulis CD itu X. Maka akibatnya BC adalah 2X. Kita tulis pada gambar. Langsung kita lanjutkan terhadap segitiga tadi, yaitu akibatnya AB dan AC juga 2X. Lanjut informasi ketiga, yaitu garis DEF tegak lurus AB. Nah, akibatnya sudut BFD dan DFA siku-siku alias 90 derajat. Kita tulis siku-siku. Nah, lalu AG sejajar DF. Karena AG sejajar DF dan pangkalnya sama-sama berada pada garis AB, akibatnya AG juga sama panjangnya dengan FD. Kita tulis garis warna biru. Nah, lalu jika luas segitiga BDF adalah 81 akar 3/2, kita simpan dahulu. Lalu yang ditanya adalah luas trapesium AGDE, yaitu daerah yang berwarna hijau. Nah, kita perhatikan untuk mencari luas trapesium ada dua cara pada gambar ini, yaitu langsung dengan rumus luas trapesium atau melalui luas persegi panjang AGDF dikurang luas segitiga AEF. Nah, Bang James akan menyelesaikan dengan cara yang kedua. Untuk menyelesaikan cara ini juga sama pada cara yang pertama. Kita membutuhkan panjang AF, lalu panjang FE, yang otomatis panjang ED nanti, dan juga panjang AG. Nah, kita perhatikan dari informasi sudut-sudut ini. Kita perhatikan sudut FBD 60 derajat. Maka karena segitiga BFD siku-siku di F, otomatis sudut BDF adalah 30 derajat. Kita tulis. Nah, kita ingat konsep segitiga siku-siku yang sudutnya 30, 60, 90. Perbandingan sisi-sisinya adalah tampak pada konsep dasar. Maka karena BD adalah 3X, akibatnya nilai FB yang berada di depan sudut 30 adalah setengah dari 3X atau 3/2X. Lebih lanjut, FD nilainya adalah 3/2 akar 3X. Begitu juga dengan AG, 3/2 akar 3X. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena FB 3/2X, akibatnya AF adalah 2X kurang 3/2X, yaitu setengah X. Nah, kita perhatikan lagi. Sudut BAC 60 derajat. Maka sudut AEF, karena itu juga segitiga siku-siku, adalah 30 derajat. Maka kita gunakan lagi perbandingan sisi dengan sudut yang seperti ini. Akibatnya FE adalah setengah akar 3X. Nah, sekarang kita perhatikan. Luas segitiga BDF adalah 81 akar 3/2. Maka BF dikali FD per 2 sama dengan 81 akar 3/2. Kita coret 2-nya. Lalu kita ganti BF. BF adalah 3/2X dikali FD, yaitu 3/2 akar 3X sama dengan 81 akar 3. Kita saling menghabisi akar 3 dengan akar 3. Lalu 3 dengan 81, sehingga tersisa X kuadrat per 4 sama dengan 9. Sehingga X kuadrat saja adalah 36, sehingga X nya adalah 6. Nah, sekarang kita dapat menentukan luas trapesium AGDE, yaitu dengan konsep yang kedua. Maka luas trapesium AGDE adalah luas persegi panjang AGDF dikurang luas segitiga AEF. Kita tulis semuanya, yaitu AF
yang setengah X dikali AG atau FD, yaitu 3/2 akar 3X dikurang bebasi 3 setengah dikali alasnya itu AF juga setengah X dikali tingginya FE, yaitu setengah akar 3X. Maka kita keluarkan yang sama bentuknya, yaitu setengah X dikali setengah akar 3X. Maka tersisa dalamnya yaitu 3 dikurang setengah. Kita kalikan semuanya. Akar 3X kuadrat per 4 dikali 3 kurang setengah 5/2. Kita kalikan dapat 5 akar 3 per 8 X kuadrat. Nah, baru kita masukkan X kuadratnya, yaitu 5 akar 3 per 8 dikali 6 dikali 6 atau 6 kuadrat. Nah, kita coret 8 dengan 6 dan 6, maka tersisa 5 akar 3 dikali 3 dikali 3 per 2, yaitu 45 akar 3 per 2. Maka jawabannya adalah D. Baiklah parameter, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika A kuadrat dikurang BC, B kuadrat dikurang AC, C kuadrat dikurang AB adalah barisan aritmatika dengan A tambah B tambah C sama dengan 18, nilai dari A tambah C per B adalah. Baiklah parameters, kita akan mengerjakan ini dengan cara cepat dan konsep dasar. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita fokuskan perhatian kita pada barisan aritmatika. Kita ingat, beda pada barisan aritmatika selalu tetap, sehingga ini kita manfaatkan. Akibatnya, B kuadrat dikurang AC dikurang A kuadrat dikurang BC sama dengan C kuadrat dikurang AB dikurang B kuadrat kurang AC. Kita pindahkan B kuadrat kurang AC ke sisi kiri dan A kuadrat dikurang BC ke sisi kanan. Akibatnya 2 dikali B kuadrat dikurang AC sama dengan A kuadrat dikurang BC ditambah C kuadrat dikurang AB. Kita kalikan duanya akan menjadi 2B kuadrat dikurang 2AC sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC dikurang AB. Nah, kita perhatikan bentuk ini. Bentuk ini agak ribet, yaitu terdiri dari 3 variabel yang tidak kita ketahui nilainya. Maka kita berhenti dahulu sampai sini dan kita fokuskan pada informasi yang lain, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 18. Nah, kita perhatikan A tambah C nya saja. A tambah C akan sama dengan 18 kurang B. Kenapa kita bisa berpikiran seperti ini? Karena dalam bentuk terakhir kita ada unsur A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu pada min BC dikurang AB, B nya bisa keluar sehingga A dan C nya bisa dijumlahkan. Maka inilah alasan kita membuatnya A tambah C sama dengan 18 kurang B. Nah, kita jabarkan bentuk terakhir kita tadi, 2B kuadrat dikurang 2AC akan sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, kita jabarkan menjadi A tambah C dikuadratkan dikurang 2AC. Sementara min BC dikurang AB, kita keluarkan B nya menjadi min B dalam kurung A tambah C. Nah, sekarang ada dua bentuk A tambah C. Kita perhatikan min 2AC bisa saling menghabisi, kita coret. Maka yang tertinggal adalah 2B kuadrat sama dengan A tambah C dikuadratkan dikurang B A tambah C. Karena kita mengetahui A tambah C adalah 18 dikurang B, kita ganti, maka menjadi 2B kuadrat sama dengan 18 kurang B dikuadratkan dikurang B dikali 18 kurang B. Nah, bentuk ini kita jabarkan akan menjadi 2B kuadrat sama dengan 18 kuadrat dikurang 36B ditambah B kuadrat dikurang 18B ditambah B kuadrat. Nah, kita sederhanakan bentuknya, kita pindahkan ke kiri semuanya. Sementara 18 kuadrat kita biarkan, akan menjadi 36B ditambah 18B sama dengan 18 kuadrat. Nah, ini alasan kita kenapa 18 kuadrat kita biarkan dalam bentuk kuadrat, karena bentuk ini ternyata bisa sama-sama dibagi 18. Kita bagi 18 semuanya akan menjadi 2B ditambah B sama dengan 18, sehingga 3B sama dengan 18. Akibatnya B sama dengan 6. Kita jangan terburu-buru mencari nilai A dan C. Kita perhatikan pertanyaan soal, yaitu nilai A tambah C per B. Karena A tambah C telah kita ketahui sama dengan 18 kurang B, kita ganti 18 kurang B per B, maka akan sama dengan 18 dikurang 6 per 6, yaitu 12 per 6 yang sama dengan 2.
Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah pembahasan part 2 kita. Kita lanjutkan di part ketiga di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Parameters dan jangan lupa like dan subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.